Selamat pagi, Dok. Hari ini kita mau bahas tentang itu ya, tentang validitas kuesioner ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga mau tanya ya tentang kalau misalnya ada pertanyaan tentang kuesioner yang sudah, apakah boleh nggak kita menggunakan kuesioner terjemahan ataupun kita membuat kuesioner sendiri, apakah itu valid atau tidak valid ya? Itu mungkin jadi satu pertanyaan ya. Mungkin kita bisa coba terjemahin gitu ya. Coba terjemahin, lalu habis itu apakah itu harus divalidasi dulu apa enggak, dan kalau misalnya perlu cara validasinya seperti apa. Nah ini tuh saya mungkin share, ada mahasiswa saya yang udah coba terjemahin dari kuesioner yang luar, cuman mungkin sedikit modifikasi juga, karena kalau kuesioner yang di luar itu ada untuk usianya, mungkin untuk usia remaja aja. Nah sekarang kita mau coba pertanyaan yang sama ditujukan untuk usia dewasa muda kayak gitu. Nah lalu pertanyaan-pertanyaan yang beberapa hal yang mungkin nggak terlalu terkait, saya lupa pertanyaan apa yang dihapus, tapi ada beberapa mungkin yang berdasarkan guideline WHO atau rekomendasi dari Kemenkes gitu ya. Jadi itu yang dimasukkan mungkin. Jadi rekomendasi kesehatan, karena ini kan pertanyaan kuesioner tentang pengetahuan. Jadi dari berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang ada, yang seharusnya diketahui masyarakat umum, ditanyakan gitu kepada responden, rencananya seperti itu. Nah ini kan berarti ada sedikit, bukan hanya sekedar menerjemahkan lalu membahasakan sesuai dengan apa yang dimengerti oleh responden, tapi membuat satu kuesioner baru jadinya malahan ya, sebenarnya lebih ke kayak gitu ya. Apakah itu Memodifikasi juga ya mungkin ya. Oke. betul, memodifikasi dari kuesioner yang lama, yang bahasa lain dengan yang ke kita ya sekarang untuk dipakai di penelitian kita. Itu gimana? Apakah bisa apa enggak, dan cara kalau misalnya perlu validasinya gimana? Itu sih pertanyaannya kemarin. Oke. Ini berarti kuesioner judulnya kuesioner pengetahuan fisik ya. Pengetahuan aktivitas fisik ya. Jadi kuesioner Iya, Pak. ini berasal dari luar negeri ya. Kuesioner yang dibuat berasal modifikasi, kita lihat coba lihat. Ini modifikasi dari itu ya. Kuesioner CUNFYS ya. Yes. Oke. Jadi kuesioner yang dibuat rekomendasi dari WHO untuk aktivitas fisik. Nah, kalau ini kuesioner ini kan berdasarkan kuesioner yang pada scoring ya. Jadi kalau bisa gini, ada kuesioner ada dua ya. Ada kuesioner yang udah dibuat si orang expert di bidang itu, kemudian dia menghitung untuk sesuatu variabel dan isinya berupa item-item pertanyaan, kemudian akhirnya total di scoringnya, kemudian dijumlahkan, maupun setelah dijumlahkan, kemudian dikategorikan. Apakah termasuk dalam kategori tertentu atau misalnya kayak ini aktivitas fisik, mungkin aktivitas fisik pengetahuan baik, sedang, atau buruk. Nah itu kan kalau kuesioner yang seperti itu, yang udah ada hitungnya dalam bentuk scoring, saran saya ini harus agak berhati-hati untuk memodifikasi question tersebut. Misalnya ini kan, misalnya total ada itemnya, just in case ya, misalnya contoh ya. Ini kan total itemnya ada misalnya ada 10 nomor ya di aslinya. Nah, hati-hati kalau pada saat kita ingin memodifikasi sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kalau misalnya contoh ini 10 soal, kemudian kita memodifikasi membuat itu jadi 9 soal atau jadi 8 soal, karena mungkin ada pertimbangan ada 2 soal yang dianggap itu kurang gitu valid atau kurang gitu relevan. Nah, hati-hati karena nanti perhitungan scoring akan berubah. Ya, ini kalau nggak salah sih dari item kan responden diberi skor 1 jika menjawab benar dan 0 jika menjawab total salah, ya kan? Kemudian contoh ini itemnya ada berapa? Ada berapa soal seharusnya? Sama sih, Pak, 10. 10. Jadi nggak ada satupun yang dihapus ya? Enggak sih, cuman mungkin kalimatnya atau beberapa misalnya jenis olahraga yang ditanyakan di sana yang di kita nggak terlalu dipakai atau jarang orang lakukan, mungkin kita ganti. Walaupun ini juga ada, saya belum koreksi sepenuhnya sih yang mahasiswa saya. Jadi ada beberapa hal yang kayak menembak itu kan, maksudnya olahraga menembak mungkin di sana cukup wajar, tapi ini di luar negeri, di negara mana ya saya lupa. Nah, tapi di Indonesia kan nggak wajar kan, dan kalau ditanyakan jadi agak aneh gitu. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau apakah boleh merubah atau memodifikasi ya sesuai dengan relevansi yang ada di lapangannya. Memang itu sering terjadi bahwa kuesioner dibuat tuh memang dibuat kuesioner dibuat oleh si tim expert itu disesuaikan dengan lokasi pada saat dia dibuat itu. Memang akhirnya kayak seperti yang dokter sampaikan itu, kalau dibuat di Indonesia mungkin akan berbeda konteksnya ya, karena memang di Indonesia itu memang nggak ada olahraga, jarang sekali ya olahraga menembaknya. Jadi ini kuesioner yang paling bagus
itu paling harus disesuaikan dengan kondisinya di lapangan. Jadi kalau kondisi seperti ini sah-sah saja sih. Nah, cuma pertanyaan adalah apakah yang dirubah itu item pertanyaan atau olahraganya atau segi cara bertanya atau option itu ada beberapa macam ya. Itu yang paling sering dilakukan namanya face validity ya. Nah, face validity itu adalah kita itu namanya validitas muka ya. Walaupun itu orang yang anggap validitas itu yang paling ringan, paling mudah dan belum tentu akurat 100%, tetapi itu yang paling banyak di mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan yang melakukan itu. Dan itu masih bisa accepted dibanding kalau kita tidak melakukan validasi kuesioner sama sekali. Jadi ini misalnya contoh item dari kuesioner yang dari WHO kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan face validity adalah satu, kita meminta tim expert untuk melakukan melakukan validasi ya, melakukan pemeriksaan apakah cara kita bertanya, apakah sudah tepat atau belum tepat, sudah valid atau sudah akurat atau belum akurat. Contoh ya, ini kayak pertanyaan yang satu ya. Jadi biasanya yang perlu dilakukan pada saat validity question adalah kita menunjukkan ada question aslinya seperti apa. Misalnya ini question asli bahasa Inggris, kemudian kita berikan satu lagi item terjemahannya. Contohnya nomor satu kan. Jadi kita minta biasanya tahap yang dilakukan adalah yang saya sarankan ya. Pertama kita minta ke bagian peer review kita ya, teman-teman yang teman-teman dari mahasiswa atau apa untuk melakukan masukan. Jadi kita kasih kuesioner ini, dikasih question asli yang bahasa Inggris, question lagi terjemahan ya. Kemudian kita meminta bantuan teman-teman untuk mengisi kuesioner ini. Nah, untuk aktivitas fisik sedang sampai berat, WHO merekomendasikan minimal 150 menit per minggu untuk dewasa usia 18 sampai 64 tahun. Oke. Oke, ini Oke, dan seterusnya ini mungkin item pertanyaannya. Nah, itu yang pertama dilakukan ini kan jawabannya benar salah kan? Iya. Benar, salah pilihannya cuma itu kan. Nah, jadi pertama kali yang face validity adalah meminta teman-teman bantuan untuk mengisi kuesioner. Nah, tapi tujuan utama pertama itu dia bukan untuk mengisi kuesioner sih. Tapi tujuan utama yang dilakukan adalah ini kan ada item isian ya. Orang jawabannya benar atau salah. Kalau salah, kamu benar itu kalau skornya 1, kalau salah itu skornya 0 ya. Jadi pertama kali ini komentar. Oke. Komentar daripada teman-teman yang. Nah, apa yang dikomentar? Satu, penggunaan kata atau kalimatnya. Apakah punya makna ganda atau enggak? Jadi, apakah ada makna ganda, makna rancu, atau yang penggunaan kalimat yang atau kata atau pilihan kalimat yang kurang itu sesuai. Jadi nanti perlu dites. Yang pertama yang mesti dites dulu apakah kuesioner ini akan diberikan kepada calon responden siapa. Kalau misalnya diberikan kuesioner pada masyarakat yang mohon maaf ya kalau pendidikan agak menengah ke bawah, maka bahasanya perlu disesuaikan dengan level si calon responden. Kalau misalnya contohnya kalau ingin diberikan pada pasien yang lansia, maka penggunaan kata kalimatnya mesti yang paling mudah dipahami oleh si lansia itu. Kalau kuesioner diberikan pada remaja, maka harus menggunakan bahasa atau kata-kata pemilihan kalimat jargon yang mungkin yang lebih paling dipahami oleh si remaja itu. Ya, kalau diberikan pada ibu-ibu, maka bahasanya mesti bahasa yang dipahami oleh si ibu-ibu. Jadi kalau setiap kuesioner itu harusnya spesifik ya, mungkin harusnya dimodifikasi, diterjemahkan sesuai dengan kemampuan si responden itu. Nah, jadi contohnya ini untuk aktivitas fisik sedang sampai berat, WHO merekomendasikan berapa jam itu. Nah, itu yang pertama, yang tahap yang dilakukan adalah mahasiswa mencoba mengisi. Kemudian mereka memberikan komentar untuk setiap item dalam pertanyaan ini. Aktivitas fisik, mungkin apakah kata yang dipakai jangan pakai aktivitas fisik. Mungkin lebih tepatnya misalnya olahraga atau apa. Atau mungkin yang kalau ini
contoh ini targetnya buat mahasiswa yang isi siapa calon respondennya? FK dong. Oh, mahasiswa ya. Pak. Nah, kalau mahasiswa mungkin akan bisa dipahami. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apakah kuesioner itu apakah lebih valid kalau diberikan bahas dalam kuesioner bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Nah, pertanyaan ini, kalau memang bahasa Inggris dianggap lebih valid, lebih akurat, lebih precise, mahasiswa akan lebih paham dan tidak menjadi multiple tafsir, mungkin akan lebih cocok diberikan dalam bahasa Inggris. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan daripada si calon respondennya. Kalau misal contoh ini pada mahasiswa kedokteran yang mungkin yang punya karakteristik yang kemampuan berbahasa Inggris mereka bagus, ya mungkin pakai bahasa Inggris akan lebih tepat gitu loh. Tapi kalau misalkan ini diberikan pada pasien rumah sakit yang mungkin pasien BPJS ya yang mungkin level pendidikan agak kurang gitu, yang menengah ke bawah, pendidikannya agak kurang tinggi, maka itu perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang pertama dilakukan ya. Kemudian item pertanyaan kedua, contohnya jadi pertama itu mahasiswa diminta ke teman-temannya untuk memberikan rekomendasi ya untuk pemilihan kata, kalimat atau cara bertanya, pastikan itu akurat dan reliable. Artinya kalau ditanya sekarang atau dijawab nanti siang atau nanti malam itu jawabannya sama, konsisten ya. Jadi dilihat apakah misalnya disesuaikan dengan basis si respondennya. Untuk nomor 1. Jadi mereka coba mengisi benar atau salah. Kemudian di sampingnya dikasih namanya lembar untuk komentar ya. Jadi tujuan daripada validasi kuesioner ini bukan untuk mengisi kuesioner sih, tapi lebih ke arah itu sih, memberikan masukan ya. Ini komen yang mereka isi. Kemudian kedua, aktivitas fisik pada dewasa usia 18-60 tahun memiliki fungsi untuk mencegah jatuh, memperlambat penurunan fungsi tubuh, khususnya fungsi tulang. Nah, ini mahasiswa mencoba mengisi benar atau salah. Kemudian mereka memberikan komentar. Ya, contoh ya. Yang ketiga, aktivitas fisik dengan intensitas. Nah, ini mungkin penggunaan kata intensitas. Mungkin kalau misalnya pada masyarakat yang menengah ke bawah, itu kurang gitu tepat ya, kurang gitu familiar. Jadi intensitas mesti diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Kira-kira apa? Aktivitas fisik dengan intensitas. Mungkin dengan derajat atau tingkat kesukaran. Ya, dengan tingkatnya. Atau Beban. olahraga berat gitu, dengan kegiatan Berat langsung. berat, memerlukan sedikit tenaga dan tidak Yang menyebabkan perubahan dalam pernapasan, tidak merubah kecepatan bernapas, mungkin kayak gitu-gitu ya. Jadi ini masukan dari si teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu setiap item yang ada dapat masukan dari teman-teman yang ada atau dari orang-orang di sekelilingnya. Tujuan kenapa? Karena kalau si orang yang membuat kuesioner biasanya ada yang namanya blind spot ya. Blind spot itu kadang-kadang kita nggak tahu, ada beberapa yang mungkin kita hal sederhana mungkin nggak sadar gitu loh. Jadi itu diperbaiki. Misalnya sih kasih ke 2 atau 3 orang untuk diperbaiki. Setelah itu diperbaiki lagi baik kata-katanya. Kemudian yang kedua tahapannya diberikan pada expert. Kalau ini kuesioner itu dianggap orang ekspertis untuk penelitian ini, misal apakah dokter atau pada orang yang dianggap expert ya. Nggak usah sampai ke ahli bahasa sih. Kalau ada dapat kemampuan ahli bahasa boleh. Tapi kalau nggak ada mungkin dari orang yang expert di bidang itu ya. Misalnya untuk kuesioner ini kan tentang aktivitas fisik ya, atau iya tentang aktivitas fisik, olahraga. Boleh minta ke senior atau ke orang yang expert ya, baik dokter, untuk meminta masukan. Nah, sekali lagi tujuan untuk mengisi kuesioner itu, jadi misalnya mahasiswa minta, dok, boleh minta waktu sebentar untuk mengisi kuesioner ini. Tujuannya bukan untuk mengisinya, tapi untuk memberikan masukan. Baik pemilihan kata, kalimatnya, atau penggunaan cara bertanya, apakah sudah tepat, akurat, apakah masih ada makna rancu, makna ganda, atau multiple tafsir ya, yang membuat orang tuh bingung. Ya, jadi kalau bisa satu pertanyaan itu satu variabel yang ditanya sih, gitu. Ya, contoh ini bermain basket dengan tim mengeluarkan energi yang cukup besar gitu loh. Nah itu kalau ada basket mungkin masih relevan ya. Ya. Kemudian ada mereka menilai setiap item-item yang ada sih, gitu. Contoh ya, ini kegiatan menembak, menggambar, melukis, dan bermain musik dan membuat prakarya
dapat menenangkan pikiran. Nah ini kalau mungkin kalau di konteksnya pada mahasiswa FK mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau pada orang masyarakat yang masih ibu-ibu mungkin perlu disesuaikan bahasanya gitu sih. Ini kayak nih, semua penyebab mortalitas. Nah ini kalau sebaiknya menggunakan kata yang itu lebih common, umum. Mungkin diganti apa? Penyebab mortalitas mungkin tutup usia atau meningkat meninggal kematian. ya akibat nih penyakit non communicable disease. Itu kan kata-kata yang mungkin Ya. perlu diganti. Misalnya non communicable diganti dengan penyakit yang tidak menular gitu ya, atau penyakit kronik, penyakit yang ada dalam kurung tidak menular atau apa, seperti penyakit ini kardiovaskular ini kan perlu diganti nih, penyakit jantung, Tergantung. diabetes tuh mungkin diganti kencing manis, itu mungkin yang lebih bisa dipahami oleh si calon responden ini sih. Kanker itu masih bisa dipahami, ya dapat dicegah dengan berlari setiap hari minimal 10 menit sejak usia 20 tahun. Ya, ini kayak gitu diperbaiki. Kan dari komentar ini ada masukan, kemudian diperbaiki. Ya, setiap item dan pertanyaan itu. Contohnya, aktif fisik dapat meningkatkan tingkat depresi. Ya, kalau misalnya kalau pada mahasiswa mungkin lebih paham ya depresi itu apa. Tapi kalau pada masyarakat yang menengah ke bawah, yang pendidikan ke menengah, itu perlu dijelaskan depresi itu apa. Mungkin mereka nggak terlalu familiar dengan bahasa namanya depresi. Ini kayak fungsi kognitif, itu mungkin juga kan nggak paham. Apa sih fungsi kognitif? Nah, itu diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami. Misalnya, contoh Pak, aktif fisik dapat meningkatkan tingkat depresi. Depresi itu bahasa Indonesia apa ya? Yang lebih orang awam lebih paham. Oh, apa ya? Eh, penurunan kesehatan mental. Ya, apa Jadi, gangguan mental atau apa dengan gangguan kesehatan pikiran, mental, ya banyak dan pikiran. pikiran atau apa? Mungkin yang pokoknya bahasa yang paling tepat, paling precise menggambarkan ini. Ini sama seperti kayak kita menggunakan suatu tool questionnaire yang misal kita ada terjemahan eh, kayak mencoba menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli kan. Maksudnya kayak contoh kitab suci dari bahasa aslinya misalnya dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani kan itu kalau orang baca langsung kan nggak paham kan. Nah itu betul diterjemahkan mungkin dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dianggap ke masyarakat pedalaman itu kurang gitu dipaham, diterjemahkan ke dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Jadi seperti itu proses validasi untuk kuesioner sih. Ya, jadi ini setiap item yang dapat masukan itu diperbaiki lagi. Nah, kemudian setelah itu tahap yang ketiga, yang pertama kan di tahap yang diberikan pada teman-teman, yang kedua itu kedua atau tiga orang orang yang ekspertis baik dokter ataupun orang yang dianggap lebih bisa memberikan masukan. Yang ketiga, itu tahap ini diberikan pada calon responden, mungkin dua atau tiga orang saja. Nah, tujuannya ini lebih baik dilakukan sekali tujuan untuk diberikan kuesioner ini bukan untuk mengisi kuesioner, tetapi untuk mendapatkan masukan. Apakah kuesioner ini sudah cukup valid atau cukup jelas atau belum jelas gitu loh. Atau penggunaan kalimatnya sudah tepat atau belum. Nah, caranya adalah pada saat diberikan kuesioner ini dilihat perilaku respondennya. Kalau misalnya pada saat mengisi kuesioner orang suka garuk-garuk terus bingung gitu. Ada di satu nomor tuh lama sekali. Nah, itu mungkin harusnya ditanya, Pak, Bu, apakah bisa dipahami untuk misalnya pertanyaan nomor 1, untuk nomor 2, ada masih bingung atau enggak. Nah, kalau itu akhirnya si respon bertanya itu dapat pertanyaan ada atau kebingungan ada bisa menjadi masukan untuk perbaikan kuesioner ini. Nah, setelah itu diperbaiki lagi. Sampai kapan? Sampai kita udah merasa yakin bahwa kuesioner ini sudah cukup valid. Nah, itu yang namanya phase validity ya. Tingkatan validitas yang paling level terendah yang orang lakukan sih. Nanti sebenarnya ada beberapa validitas yang lain, validitas konstruk atau validitas isi dan yang lain yang contohnya untuk yang ada perhitungan statistiknya. Tapi itu lebih advance ya. Tapi kalau saran saya sih kalau untuk mahasiswa yang menggunakan item questionnaire itu mungkin nggak usah sampai tahap yang sampai ke sana sih. Apalagi mahasiswa tingkat S1 ya. Mereka karena tujuan utama penelitian mereka bukan untuk membuat tools questionnaire, kecuali ya kalau bisa para peneliti masih S2 atau S3, mereka memang untuk sebelum mereka melakukan tahapan questionnaire, mereka ada menguji atau ada tujuan samping yang lain
membuat validasi kuesioner sendiri sih. Ya, takutnya kalau mahasiswa itu melakukan validasi kuesioner, yang validitas secara statistik mereka kumpulkan kurang lebih sekitar 30 responden, kemudian mereka menghitung secara statistik item dari setiap satu dibanding item kedua, item satu banding item ketiga, yang udah pakai perhitungan validitas untuk melihat korelasinya setiap item, atau menilai cron batch alpha. Itu sebenarnya kalau ada mahasiswa itu sempat lakukan. Cuma saran saya sih, karena tujuan utama daripada penelitian mahasiswa bukan untuk membuat kuesioner atau tools baru, saran saya sih cukup face validity sudah bisa praktis dan bisa dilakukan gitu. Nanti kalau mahasiswa itu melakukan item yang 30 responden, mengumpulkan 30 responden, kemudian menghitung item-item, itu nanti udah jadi satu penelitian tersendiri sih. Gitu. Takutnya mereka kalau untuk melakukan itu jadi panjang gitu ya. Kalau mahasiswa S1 sebaiknya mereka cukup melakukan face validity ya. Itu memastikan bahwa kuesioner yang pakai itu sudah sebelum diberikan tes ke calon responden benar, itu sudah diuji di lapangan, ada tes dan ukur kemudian diperbaikan untuk mendapatkan hasil yang mungkin ini secara kualitatif ya, mendapatkan kita menggunakan tools yang sudah paling valid. Karena prinsipnya kalau garbage in, garbage out. Kalau kuesioner itu nggak valid atau masih bingung, membingungkan, nggak jelas, itu maka otomatis outcome-nya pasti akan jadi juga nggak jelas. Ya. Jadi ini satu tahapan paling sederhana untuk memastikan bahwa item yang diberikan itu memang sudah paling tepat atau valid. Gitu, Dok. Oke. Dan itu berarti tadi kalau diberikannya berarti pertama untuk teman-temannya aja yang setahap sama dia begitu ya. Satu tingkatan sama dia yang mungkin bisa memberikan masukan 2-3 orang aja cukup. Lalu expert perlu berapa orang nggak Pak? Atau cuma 1 orang juga cukup? Ya, 2 orang oke lah, 2 orang. Karena gini, memang prinsipnya ini kan uji sifatnya kualitatif ya. Jadi memberikan masukan mungkin ada namanya blind spot atau area-area tertentu yang mungkin kita nggak paham. Memang tentunya kita juga nggak bisa terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak juga nanti semakin banyak masukan itu perbaikan akan jadi lebih itu major ya. Dan kemungkinan besar biasanya orang expert di bidang itu masukannya itu nggak jauh berbeda ya. Ya, mungkin ada 2 atau 3 orang cukup sih untuk memberikan masukan, sekali bukan untuk mengisi kuesioner, tapi untuk melihat cara bertanya atau kayak penggunaan kalimatnya, itu juga penting. Jadi kontennya bukan yang dikomentarin ya Pak ya? Ya, termasuk konten juga sih. Ini termasuk juga dia lihat apakah pertanyaan yang diberikan itu sudah mampu belum memberikan pengukuran terhadap pengetahuan aktivitas fisik gitu loh. Ya. Oke. Lalu nanti yang berikutnya setelah ada peer review, setelah expert, lalu dikasih ke calon responden yang memang nanti akan menjadi target respondennya begitu ya Pak ya, untuk Ya, lihat betul. bisa acceptable atau enggak. Nah, hati-hati ya kalau itu ada itemnya 10 ya, kemudian kita singkat jadi 9. Nah, itu pasti akan merubah total perhitungan scoringnya. Nah, saran saya sih kalau untuk yang kuesioner yang udah ada perhitungan scoringnya, udah ada penjualan saya 10 nomor, terus kita berubah jadi 9. Nah, itu hati-hati. Karena akan merubah scoring, pasti otomatis outcome-nya akan berubah gitu. Ini kayak seperti gini loh, kayak ilustrasi kayak kita ada tes TOEFL, kemampuan berbahasa Inggris, yang dianggap paling akurat namanya TOEFL. Mungkin ada tingkatnya berbeda, ada TOEFL internasional, ada yang computer based, ada yang TOEFL ITP, ada TOEFL yang prediction. Kan level akurasinya macam-macam beda. Nah, apakah boleh nggak kita rubah item questionnaire yang ada? Jawabannya boleh sih, cuma akan mempengaruhi validitas pada questionnaire. Misalnya part of listening-nya ada 20 soal, ada long list ada long conversation, ada short conversation. Itu sebaiknya nggak dirubah sih. Item-item itu nggak dirubah. Kalau mau rubah, pastikan itu tidak mengurangi jumlah itemnya sih. Atau mau diganti pertanyaannya, apakah boleh ya? Ya disesuaikan nggak apa-apa. Cuma jangan mengurangi ataupun menambah item daripada kuesioner sih. Oke, jadi nanti coba saya sesuaikan ya. Ini saya share ini aja dulu. Ya. Ini Pak. Oke. Nah saranku sih, nanti kalau pada saat untuk validasi kuesioner, itu ada, kalau memang itu kuesioner mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saran saya sih pertama kali dikasih bahasa Inggrisnya, di bawah lagi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian orang mencoba mengisi dan
di sebelah kanan ingat ada kolom untuk komentar sih. Itu yang pada saat yang pertama sama yang kedua ya Pak? Yang Pertama, yang pertama kedua. itu yang Betul, itu pertama, sama kedua. yang tapi yang ketiga mah langsung udah yang Yang ketiga, finalnya begitu. betul. Karena yang ketiga itu kan lebih ke arah itu sih, ke arah kuesioner yang mungkin calon responden sih. Tapi kalau selama itu, kalau calon responden itu, contohnya ini target pada mahasiswa kedokteran, itu masih bisa ya langsung dicoba aja sih. Misalnya kita menampilkan juga question bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia sih. Nah, pastikan itu kuesioner yang terakhir dipakai itu udah paling valid sih. Oke, berarti kalau ini pertanyaan yang bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya seperti ini, tadi penyesuaiannya hanya di dalam arti kata makna, rancu dan enggaknya, dan penyesuaian dengan mungkin sosial budaya yang dilakukan di sosial budaya respondennya gitu ya Pak. Kemampuan Tapi level berbahasanya. Kemampuan level berbahasa, jadi lebih ke dalam proses berbahasanya ya dibandingkan mungkin kontennya. Kalau kontennya memang pasti disesuaikan dengan tujuan penelitian kali ya Pak ya? Iya, kontennya sebenarnya sih kalau konten sih mungkin agak hati-hati juga karena konten itu udah dibuat oleh si expert itu sih. Jadi saya tidak menyarankan kalau orang tuh membuat konten sendiri merubah konten atau isi ya. Kecuali ada beberapa kayak aktivitas fisik yang mungkin kayak di sana ada olahraga menembak. Kalau di sini mungkin agak jarang ya. Yang calon responden itu jarang melakukan kegiatan menembak atau apa, itu boleh disesuaikan sih. Terima kasih Dok ya. Ya juga thank you ya Pak ya. Ya, sama-sama ya.